Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ernest. Saya akan menjelaskan apa itu IDS, firewall, dan honeypot. Ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah keamanan jaringan. Baik, langsung saja. Ya, yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu IDS atau Intrusion Detection System. Intrusion Detection System atau IDS adalah sebuah sistem yang memonitor traffic jaringan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Jika aktivitas mencurigakan tersebut ditemukan, IDS akan melaporkan dalam bentuk peringatan. Dengan kata lain, IDS bisa dibilang sebagai perangkat lunak pemindai sistem atau jaringan guna terhindar dari kegiatan yang melanggar kebijakan. Secara teknis, IDS pada dasarnya dibuat untuk mendeteksi upaya-upaya serangan cyber. Sistem ini tidak memiliki fungsi merespon atau memblokir upaya serangan tersebut. Segala bentuk aktivitas berbahaya biasanya dilaporkan ke pihak administrator atau yang diteruskan ke Security Information and Event Management atau CIM secara terpusat. Selanjutnya, CIEM akan mengintegrasikan output dari sejumlah sumber sekaligus, memfilter setiap aktivitas. Selanjutnya adalah jenis-jenis IDS. IDS diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu niche, hits, fits, dan upfits, dan hybrid. Setiap jenis memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Untuk memudahkan pemahaman, berikut inilah penjelasan singkatnya. Yang pertama di sini adalah Network Intrusion Detection System atau NIDS, merupakan pengawasan trafik yang ditempatkan di sebuah titik strategis mencakup semua host dalam jaringan. Yang kedua adalah Host Intrusion Detection System atau HIDS, adalah jenis yang berjalan pada independent host untuk melakukan pengawasan paket dari dalam maupun luar pada satu alat saja. Yang ketiga adalah Protocol Based Intrusion Detection System atau PIDS, merupakan jenis IDS untuk pemindai setiap paket data yang dikirimkan lewat HTTP atau HTTPS. Yang keempat adalah aplikasi Protocol Based Intrusion Detection System atau RPDS, adalah jenis IDS yang ditempatkan langsung dalam kumpulan server. Dan yang terakhir adalah Hybrid Intrusion Detection System, digunakan untuk mendeteksi sebagian intrusi yang menyeluruh. Sesuai namanya, jenis ini menggunakan dua atau lebih pendekatan dari IDS yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam hybrid IDS, sistem data atau host akan dikombinasikan dengan informasi jaringan agar tampilan sistem dapat dikembangkan secara lengkap. Yang selanjutnya adalah cara kerja IDS. Cara kerja IDS adalah mendeteksi dan menemukan ancaman. Cara kerja ini tidaknya berbeda dengan program-program antivirus, di mana sistem yang mendeteksi aktivitas berbahaya. IDS adalah memantau dan mencocokkan traffic yang dengan pusat data intrusi yang menyimpan kumpulan data berbagai jenis penyusupan atau serangan. Jika terdapat kecocokan, selanjutnya IDS akan mengidentifikasi sekaligus mengirimkan peringatan. Selanjutnya adalah pengertian firewall. Firewall adalah sistem keamanan yang melindungi komputer Anda dari berbagai ancaman di jaringan internet. Dengan kata lain, fungsi firewall adalah bekerja sebagai sekat atau tembok yang membatasi komputer dari jaringan internet. Melalui tembok api, inilah Anda bisa mengatur data, informasi, dan kegiatan apa yang boleh lalang dari jaringan internet ke komputer dan begitu pula sebaliknya. Jenis-jenis firewall adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hardware firewall. Yang termasuk jenis firewall adalah hardware firewall. Sesuai namanya, hardware firewall adalah piranti keras yang terdapat dalam sistem jaringan, misalnya router. Firewall memerlukan konfigurasi untuk bekerja secara efektif. Untuk dapat bekerja, hardware firewall menggunakan teknik filter atau menentukan paket utama, sumber, dan tujuan. Yang kedua adalah software firewall. Jenis firewall yang satu ini biasanya diciptakan dalam bentuk aplikasi terpisah maupun sebagai fitur tambahan dari antivirus. Yang ketiga adalah packet filtering firewall. Adalah firewall yang
yang cara kerjanya menyaring paket yang akan masuk ke sistem. Anda perlu tahu bahwa ketika proses transfer data terjadi, data tersebut sebenarnya dikirim dalam bentuk paket. Selanjutnya adalah cara kerja firewall. Cara kerja firewall adalah dengan menyerang data atau paket antara jaringan internet. Ia bisa membolehkan atau tidak membolehkan suatu paket diakses oleh sebuah komputer. Ada dua atau tiga kombinasi kerja firewall berikut untuk menggunakan jaringan. Yang pertama adalah paket filtering atau stealers. Cara kerja firewall yang pertama itu menggunakan aturan tertentu untuk melihat boleh tidaknya suatu data masuk ke jaringan. Setiap paket diperiksa secara sendiri-sendiri atau dalam isolasi. Jika paket dikirim dalam grup, maka setiap paket akan diperiksa secara satu persatu. Yang kedua, proxy service. Proxy service adalah sebuah aplikasi yang bekerja sebagai penghubung antara sistem jaringan dan kerja firewall. Ini aplikasi proxy berada dalam firewall dengan bertugas untuk memeriksa paket yang sering ditukarkan dalam jaringan. Yang terakhir adalah stateful infection. Cara kerja firewall yang satu ini adalah menelusuri paket yang diterima dengan aktivitas sebelumnya. Pada paket yang diterima kemudian diperiksa dalam database paket. Jika paket berkonotasi positif atau tidak menunjukkan risiko bahaya, maka ia akan diteruskan ke sistem yang meminta. Dan selanjutnya adalah pengertian honeypot. Honeypot sendiri menurut bahasa dalam kamus dari Webster artinya adalah suatu yang sangat menarik. Kemudian berkembang ketika sudah ini digunakan dengan istilah keamanan teknologi informasi. Menjadi honeypot adalah sistem informasi yang terhubung dengan jaringan komputer yang menggunakan pilar 4 untuk memikat atau menyebab peretas hacker. Dengan adanya sistem honeypot ini, peretas menjadi terlibat di dalamnya. Sistem yang ada di dalamnya sama persis dengan sistem sebenarnya, sehingga peretas bisa berpikir bahwa dia telah masuk ke dalam jaringan padahal tidak. Klasifikasi honeypot dibedakan menjadi dua jenis, yaitu honeypot low interaction dan honeypot high interaction. Yang low interaction merupakan honeypot dengan interaksi rendah dengan jenis honeypot yang memberikan interaksi rendah ke peretas karena sistem yang ada di dalamnya tidak benar-benar mirip dengan sistem asli. Honeypot high merupakan jenis honeypot yang memiliki sistem operasi tersendiri sehingga bisa memberikan layanan full seperti sistem aslinya. Oleh karena itu, honeypot ini dinamakan high interaction karena peretas yang atau penyerang bisa benar-benar berinteraksi dengan target selayaknya sistem utama yang sebenarnya. Cara kerja honeypot. Sistem honeypot adalah sistem yang terisolasi dari sistem lainnya. Perlu diawasi dengan ketat karena sistem ini menentukan keamanan dari sistem utama. Siapapun tidak boleh berkomunikasi dengan sistem honeypot ini karena siapapun yang tercatat berkomunikasi dan meninggalkan jejak maka bisa ditandai sebagai penyerang sistem. Oleh karena itu kita harus benar-benar diawasi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.